lagunya. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, gitu. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana caranya Pak Tony kita keluar dari persoalan, dari masalah dosa sengaja atau dosa tidak sengaja? Bang, kembali kepada Tuhan. Ragai, hormati, jaga pengorbanan Yesus Kristus yang hanya satu kali dia mati di kayu salib. Caranya gimana? Tobat total. Jangan kumat. Beda Bapak Ibu. Tobat total dengan kumat. Tobat total itu berarti 180 derajat. Dia meninggalkan semua dosa-dosa yang lampau. Di hati pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Dan di close dosa-dosa baru pun dia tidak mau lakukan. Di hati pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Akui dosa di hadapan Tuhan total. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan dosa itu jangan setengah-setengah. 50, 60, 99% tidak bisa. Harus 100%. Maka bukti-bukti konkret orang yang sudah mengaku dosa total itu harus terlihat, Bapak Ibu. Bukti-bukti konkret pertobatannya. Tidak boleh lagi dia hidup dalam dosa. Artinya setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, nggak boleh dong. Pengakuan dosa total ini yang saya kira banyak belum terjadi dialami oleh orang-orang yang masih sibuk di dalam melakukan apa? Dosa disengaja atau dosa yang tidak disengaja. Nggak mengaku dosa total. Pengakuan dosanya itu hanya omong-omong gitu Bapak Ibu. Maka Tuhan bilang nggak boleh, harus total. Kalau kita total mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan, maka pengakuan dosa yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan, pengakuan dosa yang kita untuk nyatakan dalam tindakan dan perbuatan itu dikatakan, Allah pun setia dan adil, pasti mengampuni dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Maka dengan demikian, orang yang sudah mengaku dosanya total di hadapan Tuhan, nggak mungkin hobi melakukan dosa yang disengaja atau juga tidak mungkin lagi cari-cari alasan. Tuhan, ini dosa yang tidak disengaja ya Tuhan. Punten, maaf, satari. Nggak bisa. Wah, bukan hanya pengakuan dosa total, pertobatannya total. Kisah Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar kamu agar waktu kelegaan datang dari hadapan Tuhan. Pasti pertobatan total itu ada kesadaran bahwa semua perbuatan dosa yang dilakukan selama ini jahat di mata Tuhan. Semua perbuatan dosa pelanggaran yang dilakukan selama ini adalah bentuk perlawanan kepada Tuhan. Dia sadar itu. Maka karena kesadaran itu, dia mau berhenti. Arti kata tobat kan berhenti. Atau metanoia dalam bahasa Yunani-nya. Berhenti, tobat, berhenti. Total. Bukan hanya 99%, 100%. Supaya Tuhan juga total menghapus dosa kita. Nah, pertobatan total ini yang saya kira tidak langsung 100% dialami, diselami, dipraktikkan oleh banyak orang Kristen. Itu masalah, Bapak Ibu. Sehingga apa? Selalu muncul lagi dosa yang disengaja. Bahkan cari alasan. Wah, ini dosa yang tidak disengaja kok ini. Hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga, percayai total. Bergantung total. Berharap total. Berserah diri total hanya kepada Tuhan.
Roma 3:23 sampai 25. Karena semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena penebusan yang dalam Yesus Kristus Yesus yang oleh telah ditetapkannya menjadi jalan pendamaian karena dan darah dalam darahnya. Kalau kita percaya total kepada Yesus, harus total pula kita bergantung kepada Dia dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan, tantangan, penderitaan apapun dalam hidup ini. Saya kasih contoh faktual. Hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan adalah salah satu bentuk dosa sengaja yang sering masih dipelihara, dilakukan, dipraktekkan oleh banyak orang Kristen di zaman ini. Makanya Tuhan katakan di dalam Injil Matius, janganlah khawatir kan? Tapi masih banyak orang Kristen yang khawatir. Sesaudara dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita masih terus hidup dalam kekhawatiran, berarti kita sering melakukan dosa yang disengaja. Maka caranya mengatasi itu apa? Percaya total sama Yesus. Dalam setiap situasi persoalan pergumulan apapun. Yang mana dia selalu setia. Menopang dan menolong kita dalam keadaan duka. Dalam keadaan pergumulan apapun. Yang keempat, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, artinya tidak hidup dipimpin Roh Kudus itu, tapi hidup dipimpin oleh kedagingan, ego, gitu maksudnya. Kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Kalau kita selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, hati pikiran perasaan kita setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Senin, Selasa, Rabu, kami cuma satu minggu, maka kita tidak akan mungkin masih suka melakukan dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Makanya sudah dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu, setiap saat, setiap situasi dan kondisi. Jangan hanya hari Minggu. Jangan hanya pada hari Pentakosta, Bapak Ibu. Setiap hari. Karena Roh Kudus itu tidak lagi hanya pada hari Pentakosta baru turun dan bergema. Enggak. Waktu kita bertobat terima Yesus, disitulah Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita. Ini perlu kita pahami. Orang Kristen kenapa masih subur melakukan dosa yang tidak disengaja? Termasuk dosa yang disengaja. Karena kalau sudah bertobat lahir baru loh. Karena tidak mau hidup dipimpin Roh Kudus dari hari ke hari itu masalahnya. Jadi kesimpulannya dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja bisa diselesaikan di dalam Tuhan dengan mempraktekkan 4 poin penting. Akui dosamu total. Bertobat total. Percaya kepada Yesus total. Hidup di Roh Kudus total. Apa yang membedakan kitab Imamat dengan kitab-kitab